selamat datang di Lokal Keren Jatim Podcast. Bangga buatan Indonesia, Lokal Keren Jatim Road to Brilliantpreneur 2021 dengan hashtag UMKM Jatim Bangkit. Tentunya bersama saya Indah Setiani akan menemani kalian ngobrol seru seputaran yang keren-keren dari Jawa Timur. Dan tentunya kali ini saya sudah kedatangan bintang tamu spesial. Namun sebelum itu Indah akan menjelaskan sedikit saja tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Baik, jadi Gerakan Bangga Buatan Indonesia ini dibuat untuk mendukung dan mempromosikan produk lokal Indonesia serta membangun semangat mencintai, mengapresiasi, dan mengembangkan produk dalam negeri khususnya sektor UMKM. Dan sebagai rangkaian kegiatan Road to Brilliantpreneur 2021 yang digagas oleh BRI, Lokal Keren Jatim menghadirkan dan mempromosikan berbagai UMKM di Jawa Timur dalam rangkaian program Bangga Buatan Indonesia Lokal Keren Jatim. Dan tentunya sebanyak lebih dari 200 UMKM terpilih dari beberapa bidang industri seperti fashion, food and beverage, craft dan home decor, dan tentunya aksesori dan beauty. Nah, untuk lebih detailnya tentu saja yuk bisa kalian lihat di lokalkerenjatim.id. Dan tentunya sebagian dari rangkaian program untuk mempromosikan berbagai keunggulan Jawa Timur, podcast ini hadir untuk kalian. Dan juga tentunya nih sudah hadir bersama kita di podcast episode 6 kali ini ada Bapak Catur Budi Harto selaku Wakil Direktur Utama BRI. Halo Pak, apa kabar? Baik. Sehat-sehat ya Pak ya? Sehat. Keren banget hari ini loh. Sehat juga. Sehat alhamdulillah. Baik, bukan hanya Pak Catur saja, di sini juga ada Mbak Mesya Siregar. Halo Mbak Mesya. Halo Indah. Bagaimana kabarnya? Cantik sekali hari ini. Alhamdulillah sehat, walaupun pakai masker tetap kelihatan cantik. Tetap dong, tetap kelihatan segar, apalagi pakai warna biru-biru. Sudah mentereng dari sini. Oke, saya mau langsung saja ke profilnya Pak Catur dulu deh ya. Oke, Pak Catur, beliau adalah sudah lama sekali nih malang melintang di dunia perbankan tanah air. Beliau juga pernah menjabat sebagai Senior Executive Vice President Jaringan dan Layanan BRI di tahun 2015-2016. Tidak hanya itu saja, di sela-sela kesibukannya, Pak Catur yang merupakan alumni IPB ini juga sangat aktif dalam berbagai organisasi. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Direktur Utama BRI. Kemudian saya juga akan membahas atau menjabarkan profil dari Mbak Mesya Siregar. Nah, Mbak Mesya ini sejak tahun 2014 aktif menggeluti bisnis kuliner, terinspirasi dari hobi menikmati makanan. Mbak Mesya juga membagi berbagai resep keluarga besarnya dalam produk yang dia jual. Selain menjual makanan khas Jawa Timur, yaitu bakso Malang, Mbak Mesya juga menjual rendang daging dengan berbagai varian. Saya sudah coba. Gimana, kalian udah coba belum? Oke, kalau gitu saya mau menjelaskan nih. Jadi ya, UMKM menjadi salah satu yang terdampak akibat pandemi. Tapi nih menariknya banyak juga UMKM tangguh yang tetap bertahan walaupun badai cobaan tetap menghadang. Nah, untuk mengetahui gimana sih kira-kira ya seluk-beluk dan juga dinamika UMKM bertahan di masa pandemi ini, yuk kita langsung aja tanya lebih lanjut ke Pak Catur dan juga Mbak Mesya. Saya mau ke Mbak Mesya dulu nih Mbak Mesya. Boleh. Oke Mbak Mesya, cerita dong Mbak tentang bisnis yang sedang dijalani. Kalau aku sih kebetulan udah nyobain ya kemarin ya. Rendangnya udah, tinggal baksonya nih yang belum. Mungkin bisa diceritain kenapa tiba-tiba beralih ke bakso Malang. Oke. Jadi sebenarnya bisnis rendang aku itu udah dimulai dari tahun 2012. Oke. Udah cukup lama dan alhamdulillah udah autopilot, udah survive gitu ya. Sekarang masih dalam tahap menunggu keluarnya IREC BPOM supaya kita bisa main retail lebih masif lagi lah penjualannya. Nah kebetulan pada saat pandemi udah hampir jalan 1,5 tahun lebih, tiba-tiba aku kepikiran gitu loh, aduh kayaknya udah cukup nih dari tahun 2012 bisnis rendang ini kayaknya udah mau dimentokin inovasi apa karena udah ada 5 varian, tambah gitu. 1 telur udah 6, level pedas udah ada 3, pakai udah ada 2.
masa nanti mau bikin varian-varian yang lain kayaknya kayak apa ya, nggak optimal. Jadi akhirnya aku pikir, oke deh, aku cari makanan yang bikin pandemi ini orang kan kadang-kadang nih Pak suka khawatir kalau kita harus keluar kota. Ya. Kita mau ke Malang, aduh jauh ya, pesawat Malang mahal pulang pergi kan. Padahal banyak orang yang bela-belain keluar kota cuma buat kulineran. Exactly. Terus belum mau ke Bandung atau mau kemana pun lah, mereka tuh cuma pengen kangen untuk bisa kulineran. Akhirnya karena aku salah satu penggemar bakso Pak, akhirnya aku pikir gimana ya kalau bikin salah satu jajanan yang mengobati kekangenan orang-orang yang selama ini terjebak di rumahnya dan di kotanya masing-masing. Mereka bisa online kulineran. Nah, aku akhirnya ambil salah satu makanan favorit aku itu bakso Malang. Siapa sih yang nggak suka bakso ya? Apalagi orang Indonesia. Pak Catur juga suka bakso kan Pak? Pasti. Walaupun bukan kerang alam tapi tetap juga suka bakso Malang. Iya kan, apalagi sore-sore, hujan-hujan di rumah aja, bakso tuh kayaknya paling pas gitu ya. Benar. Gitu. Akhirnya udah aku bikin bakso Malang dengan versi aku gitu ya. Aku bikin paket lengkapnya. Yang di situ aku sengaja bikin bakso Malang yang nggak pakai pengawet karena frozen food. Kita kirim ke seluruh Indonesia kan. Betul. Jadi gimana caranya supaya makanan ini tetap sehat? Karena lagi pandemi ini kita perlu makanan-makanan yang sehat. Betul. Jadi aku pikir salah satu value yang bisa kita kasih untuk customer adalah bukan hanya enaknya doang. Jadi kenapa sih aku bikin rendang dengan pakai Australian beef misalnya, nggak pakai pengawet, kenapa gitu loh. Karena aku cukup concern dengan masalah kesehatan gitu loh. Jadi no MSG ya bakso Mbak Mesya ini? No MSG, nggak pakai boraks, nggak pakai formalin. Jadi begitu Bapak Catur aku kirim, mohon tolong dihabiskan ya Pak. Cocok. No pengawet, no MSG, cocok kali itu. Cocok. Iya, gitu. Jadi emang rasanya juga gurihnya itu dari mana nih Mbak Mesya? Gurihnya pastinya dari bumbu, tapi bumbu-bumbunya juga memang bumbu-bumbu yang biasa aja lah. Resep keluarga ya juga Iya, maksudnya nggak macam-macam. Mungkin kalau kita mau nambahin garam di rumah juga sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting kan kelebihannya adalah di saus. Saus merahnya udah dari Mbak Mesya dan nih. sambalnya itu. Untung saya pakai masker, saya nelen ludah di sini. Pak Catur juga kan. Jam-jam segini pas banget nih Apalagi soalnya. hujan ini di luar hujan ini. Iya. Di luar hujan ini. Kan bakso kan. Minumnya kan? juga yang seger-seger pakai es batu. Cocok kan? Cocok banget. Makanan pas buat pandemi ya. Nanti aku kirim ya. Iya dong. Nah ini ngomong-ngomong soal pandemi. Kira-kira apa sih Mbak Mesya perbedaan kendala sebelum pandemi dan sesudah pandemi? Itu sangat signifikan nggak sih perubahannya gitu? Alhamdulillah, thank God gitu ya. Selama pandemi ini, aku selalu bilang setiap ditanya gimana bisnis aku selama pandemi. Bisnis kuliner aku benar-benar aku ngerasain nggak ada penurunan kecuali ada salah satu bisnis fashion aku itu turun. Tapi kalau untuk kuliner ini kayak blessing in disguise banget sih. Di saat orang-orang lagi mencoba untuk bangkit dengan bisnisnya, tapi bisnis makanan aku alhamdulillah naik. Kenapa? Mungkin aku menganalisa karena orang sekarang lagi banyak di rumah. Betul. Terus mereka bawaannya pengen mager dong. Kadang-kadang masak rendang, oke, lo wasting time 7 jam, lo bisa nggak kuat ngaduknya sampai 7 jam? Lo bikin bakso Malang, lo yakin nggak bakso Malang abang-abang di depan sehat? Enak. Betul. Lo bisa kasih buat anak-anak lo aman gitu loh. Betul. Nggak was-was, aduh apalah segala macam. Nah, akhirnya orang sekarang udah pinter memilih produk-produk yang oke, enak nih buat di rumah, ngaso-ngaso ambil hujan-hujanan gitu ya. Jadi secara sales, alhamdulillah dari produk kuliner aku sampai detik ini bagus. Bahkan waktu pertama kali aku ngeluarin bakso Malang, sehari aku bisa jual 200 pack. Wow, perlu dicontoh nih ya Pak Catur ya. Ternyata perlu di-highlight juga, nggak usah takut jualan kuliner, khususnya di industri UMKM ini, karena ternyata pada masa pandemi malah mengalami peningkatan ya. Jadi nggak usah patah semangat dulu ya Mbak Mesya. Nggak usah. Mungkin juga di masa pandemi seperti ini kan orang juga banyak yang diem di rumah terus nyari-nyari makan apa ya. Iya. Nyobain bakso Malangnya Mbak Mesya, nyobain ketupat sayur apa gitu kali ya. Jadi punya banyak waktu untuk cari tahu kira-kira apa nih cemilan yang pas gitu. Itu yang mungkin yang membuat juga
orang makin banyak yang mau untuk berbelanja kuliner pada saat masa pandemi ini. Baik. Nah, boleh dong Mbak Mesya gitu ya kasih sedikit aja gitu kira-kira untuk yang sedang nonton di saat ini, apalagi yang di dunia industri UMKM ini gitu, apa sih strategi atau tips-tips gitu loh, atau mungkin melihat celah pasar gitu untuk tetap berusaha, tetap survive di masa pandemi. Oke. Yang pertama yang tadi Indah bilang, yang penting semangat. Jadi nggak boleh takut atau kebanyakan orang untuk memulai itu selalu mikir laku nggak ya? Orang ada nggak ya yang mau beli gitu loh. Jadi mereka berspekulasi sebelum mencoba. Jadi udah patah semangat dulu kali ya Pak Catur sebelum nyoba, udah kayak nggak pede, insecure dulu, itu nggak boleh ya? Jangan. Jadi menurut aku yang paling penting adalah coba aja dulu. Jadi apapun kalian di luar sana, mau ibu-ibu rumah tangga, mau kalian mahasiswa atau apapun, yang kalian bisa meng-create sebuah makanan yang punya nilai jual yang baik, misalnya punya ciri khas, punya punya kelebihan value yang nggak dipunyai sama orang lain gitu ya. Dan kalian pede dengan produk itu, yang penting coba dulu, tawarin dengan orang-orang yang terdekat, misalnya tetangga, sahabat, teman. Kalau memang punya budget khusus untuk kasih gratis, kasihlah gratis. Ya termasuk kita kirim-kirim juga oke juga sih, biar jadi langganan kan. Nanti ya. Tadi udah minta alamat, ya kan Pak Catur. Nah, soalnya Pak Catur dari tadi diam-diam sebenarnya udah nelen ludah. Jadi kayak kirim mana. Kenapa aku mau kasih ke Pak Catur? Karena kalau Pak Catur bahagia nyobain produk aku, udah pasti yang namanya word of mouth itu kemana-mana. Pasti Pak Catur bilang dong. Jadi jangan pernah yang namanya promosi, jangan pelit-pelit ya. Jangan pelit-pelit. Apalagi sekarang media promosi lebih gampang loh. Media sosial segala macam ya nggak sih, nggak perlu bersusah-susah ya. Kita nggak perlu modal tinggi banget untuk nyewa tempat, bikin restoran atau bikin kafe. Iklan dan Jadi lain sebagainya. bermulai dari dapur yang ada di rumah, itu akan menjadi sebuah usaha yang bisa menghasilkan uang untuk keluarga. Kalau kita tekun, kita mau belajar, kita nggak berputus asa. Karena pandemi ini benar-benar menurut aku banyak sekali kesempatan yang bisa kita ambil kalau kita jeli. Setuju sekali. Misalnya contoh, aku bikin paket isolasi mandiri. Siapapun yang lagi isoman, aku free ongkir. Mereka cukup nunjukin mereka positif, mereka kasih hasil positif mereka, aku kasih free ongkir. Contohnya kayak gitu. Atau aku bikin parcel atau hampers khusus untuk sahabat yang lagi isoman atau saudara yang isoman. Luar itu biasa aku bikin itu juga. Ide yang bagus juga ya. Dan itu juga memberikan happiness, pahala juga. Bener gitu loh. Dan juga imun juga, lagi sakit dikasih makanan, free ongkir segala macam kan happy kita kan kalau udah happy imun pasti meningkat. Benar. Karena yang lagi pandemi ini kan sebenarnya adalah kita harus ngelihat orang-orang tuh perilakunya gimana sih. Oh mereka sering kirim-kiriman makanan nih. Oke deh gue kasih personal touch yang mana Indah ngasih Pak Catur misalnya. Aduh kangen deh, udah lama gak ketemu sama Pak Catur. Aku mau kirimin makanan sebagai bentuk perhatian karena udah lama kita gak pernah ketemu langsung. Kirim makanan tapi ada kartunya. Bentuk kasih sayangnya. Ditambah lagi dengan kartu ada kreativitas. Kartu, terus udah gitu dari Indah. Pasti Pak Catur, baik banget ya Indah. Ada personal touch. Ini ada personal touch. Beda kalau kita kirim makanan cuma lewat ojek online gitu ya. Ya udah gitu aja Pak, makan ya martabaknya. Udah gak ada personal touch. Tapi kita bikin pakai hampers yang cantik, kita bikin pita pakai kartu dari Indah. Pak Catur stay healthy ya, stay safe gitu. Terus dari Indah dan keluarga. Itu kan personal gitu loh. Jadi itu banyak sekali strategi dari Mbak Mesya juga ya supaya pokoknya jangan patah semangat, pasti harus punya ide-ide kreatif. Itu juga tadi setuju tuh adanya personal touch dan lain sebagainya. Nah, saya mau ke Pak Catur nih, Pak Catur. Kalau dilihat kan memang BRI sangat mendukung UMKM ya. Nah, bisa dijelaskan nih apa sih sebenarnya tujuan BRI untuk UMKM dalam penyelenggaraan Bangga Buatan Indonesia? Oke, jadi kalau kita lihat nih dari data statistik saja ya, UMKM itu memang benar-benar tulang punggung perekonomian Indonesia. Karena dari jumlah, kalau kita lihat statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, ada lebih dari 60 juta pelaku usaha UMKM ini. 99%-nya ya UMKM.
Nah, itu memberikan kontribusi hampir 60% dari PDB Indonesia. Wow. Nah, itu kalau dari sisi perekonomian Indonesia. Nah, bagi BRI sendiri, kenapa ini penting? Karena lebih 80% atau 750 triliun itu portofolio kita ada di UMKM. Jadi pada prinsipnya, kalau kita menyelamatkan UMKM di masa pandemi ini, sebetulnya sama saja dengan membantu dan menyelamatkan perekonomian Indonesia. Ya. Nah, langkah apa yang kita lakukan? Tentunya mulai awal pandemi 2020 Februari dulu ya, itu ya nggak beda dengan orang. Begitu ada pandemi ya mereka sakit. Iya. Ya, mereka sakit. Nah, kita ya tentunya kita diagnosa. Karena memang secara ketentuan boleh didiagnosa mana sesuai bank menentukan parameter-parameter untuk melakukan penyelamatan. Mana yang harus dijadwalkan lagi direlaksasi pembayaran pokoknya. Ya. Mana direlaksasi pembayaran bunganya. Ya. Mana yang harus ditambah karena dia harus perlu untuk operasionalnya. Nah, ini kita jalankan. Ada lebih 2 juta loh yang kita lakukan gitu. Wow. Banyak kan 2 juta. Jumlahnya 200 triliun lebih. Wow. Dan 90% lebih itu UMKM. Nah, ini berjalan terus setiap bulan ada dan sekarang udah makin sedikit yang kita selamatkan. Karena begitu pandemi, ketentuan ada dari pemerintah, dari OJK, dari regulator yang lain ada, ya kita mulai gerak. Nah, dari sisi keuangan sudah kita siapkan. Rasanya ternyata di tengah jalan masih perlu ada, itu pembinaan. Kita lakukan pembinaan, ya terus menerus, ada rutin gitu. Kita kan punya klaster-klaster dan lain-lain. Nah, tetapi ini kan dari sisi produksi nih, ada problem dari sisi demand. Nah, demand ini kan harus kita genjot juga. Nah, salah satunya program Bangga Buatan Indonesia, ya yang ini merupakan Road to Brilliant Planner. Jadi ini tahun ketiga nih. Oke. Itu adalah upaya kita untuk melakukan kurasi, ya, mendorong supaya mereka mendapat pasar yang lebih luas. Nah, ini adalah bagian kita daripada upaya kita menjadikan UMKM yang tulang punggung ini tetap survive. Nah, seperti tadi kan UMKM juga sudah berupaya untuk mencari cara kan gitu supaya tetap hidup menyiasati di masa pandemi masing-masing memiliki segmen pasar yang spesifik. Nah, ini bank yang memiliki portofolio di UMKM juga harus punya strategi juga untuk membantu mereka agar lolos di masa-masa pandemi. Ada yang jatuh, ada juga yang hidup, bahkan ada yang tambah maju kayak tadi cerita-cerita di Mesia tadi. Itulah yang kita lakukan dan kenapa kita mendukung atau menyelenggarakan kegiatan ini. Nah, kalau bicara tentang strateginya tadi ya Pak ya, strategi dari BRI itu sendiri, sebenarnya ada nggak sih program-program khususnya untuk pemberdayaan UMKM dari BRI? Jadi kalau kita menunjuk kepada Lokal Keren Jatim, program Gernas Bangga Buatan Indonesia ini adalah suatu proses kurasi kita untuk memilih dari sekian UMKM binaan, sesuatu UMKM mitra kita, sekian UMKM yang jadi mitranya instansi-instansi, karena ini UMKM kan tidak mungkin hanya diurusi BRI. Tentunya melibatkan beberapa stakeholder yang terlibat di sini. Nah, ini dalam rangka kita untuk nanti pada bulan Desember kita ada program Brilliant Planner, menjadikan UMKM ekspor. Ini yang ketiganya nih. Tahun 2019 kita dari 2.000 kita kurasi jadi 200. 2020 dari 5.000 kita kurasi jadi 500. Yang ekspor ya. Wow. Ya, itu yang ekspor. Ini kita lakukan, nah, ini Desember ini kita lakukan full virtual. Yang pertama dulu dibuka oleh Pak Presiden ya. Yang kedua adalah hybrid antara virtual dan ini dan onsite. Yang sekarang full virtual. Nah, itu adalah bagaimana kita membawa ke ekspor. Tetapi program-program yang lain banyak. Salah satunya kita buat namanya Rumah BUMN. Itu ada 57 yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita melakukan pembinaan mulai dari yang awal bisnis. Kemudian menjadikan mereka dari tradisional menjadi modern. Menjadikan dia bisa jual online. Nah, nanti kita dorong ke ekspor. Kita bantu pelatihan. Sampai dengan bulan Juni ini, dari Januari ada 5.800 model pelatihan. Mulai dari cetak kaos, mulai dari
pengemasan, mulai dari pemasaran, itu ada. Belum lagi kita bentuk klaster-klaster. Ada klaster tempe, ada klaster padi, ada klaster kerajinan keripik, ya. Kemudian fashion ada kita buat. Itu ada 8.000 klaster yang tersebar. Itu dalam rangka pembinaan juga. Terus kemudian ada namanya Desa Brilian. Kita kerjasama dengan perangkat di desa. Ya, potensi-potensi lokal daripada desa itu kita kembangkan. Ada sekitar 500 lah desa. Ya, tentunya banyak. Jadi bukan hanya sekedar dari sisi pembiayaan, kita juga membantu bagaimana mitra-mitra kita, stakeholder kita ini bareng-bareng ayo kita membantu UMKM di masa pandemi ini. Setuju banget. Nah, dari tadi saya salah fokus nih ngeliatin bajunya Pak Catur, keren banget. Ini lokal nih pasti keren banget kan, tuh lihat tenunnya beda-beda. Udah gitu fashionable banget ya. Tadi juga Pak Catur sempat menyebutkan industri fashion UMKM juga turut didukung nih. Nah, kira-kira nih kalau dari khususnya Jawa Timur, Pak Catur, kira-kira apa sih produk lokal yang bisa dikembangkan selain tadi kuliner, ada bakso Malang dan juga Pak Catur sebutkan juga ada fashion gitu. Apa nih yang produk lokal Jawa Timur yang sekarang lagi diunggulkan? Ini memang pas ini. Pemerakarsanya, panitianya membuat judul di sini lokal keren. R-nya harus banyak ya, keren gitu Jatim. Jatim lokal keren. Keren Jatim. Kenapa? Gitu. Karena Jatim memang banyak sekali industri-industri kreatif yang memang benar-benar keren. Kita sering mengenal tadi batik ya. Batik Madura sudah jelas lah itulah. Iya. Bakso Malang tadi. Iya, Malang udah pasti itu hits banget lah. Yang tak pakai ini punyanya Urip ini. Di Ngawi. Ini udah beberapa kali. Ini di Jawa Timur ya. Ya, ini udah beberapa kali ikut Brilliant Partner kita dan mereka merambah bukan hanya lokal, tapi ekspor. Ini uniknya nih ya, ini pulau Indonesia ini sesuai dengan ini kan 17 Agustus nanti ya. Betul. Ini setiap IT ini ada menggambarkan kain berasal dari daerah itu. Dari tenun-tenun, ini tenun. Tenun dari sana. Dari masing-masing. Iya. Wow, keren Nah, banget. ini Urip dari Ngawi ya, dari Ngawi. Nah, kerennya lagi mereka itu, makanya keren terus kita bicaranya nih. Mereka itu juga dalam penjualannya menyisihkan hasil penjualannya untuk disumbangkan pada para penenun-penenun tadi untuk tetap meregenerasi karena mereka rasanya udah tua kan. Iya. Meregenerasi tenun itu. Iya, generasi gitu selanjutnya. Ya. Nah, ini banyak sekali nih seperti ini ada Udah gitu ya. brownies. Iya. Kopi dan desainnya juga Iya. loh. Keren Desainnya memang. keren ya. Kemasannya Anak muda bagus banget ya. Kan kita selama ini mengenal di Jawa Timur tuh ada namanya jaket ya, dari apa itu? Jaket dari kulit Tanggulangin kan sering terkenal ya. Kulit. Ya, kulit itu. Coba aku lihat dulu. Oke. Nah, ini nih Pak. Jaketnya ya ternyata Nih, langsung dari Jawa Timur. Nih, Bima Collection. Ini dari Sidoarjo Keren nih. loh, Iya. nggak kalah loh sama Memang jaket-jaket kreatif. Makanya luar. kita bicara keren Jawa Timur Sama brand fashion sesuai. Nah, ini internasional. ada juga makanan, dari sisi makanan. Ini Ini ada apa nih? tiwul heboh yang dikemas. Oke. Dari Riang Malang Jatim. Jadi intinya kalau kita Ini cerita kece loh jaketnya nih, Iya. cocok banget dipakai di batu ya, Iya. dingin gitu kan. kalau cerita Gaya produk Jatim ya, ini kita memang sengaja ingin mengkurasi karena ini merupakan road to Brilliant Partner. Jadi dari sekian yang ada ini kita coba kurasi ya. Nanti kita tampilkan pada saat acara Brilliant Partner kita. Nah Gitu. itu mengkurasinya gimana nih? Mungkin buat Kita sudah mulai pendaftaran. Udah mulai pendaftaran. dari Mau gitu. aku daftar bisa Iya ya? boleh. Kita mulai dari Nah, ini 2 perlu bulan didengar lalu. nih, perlu didengar. Dari 2 bulan Ini lalu. sudah mulai dari 2 bulan Ya. lalu. Dan pendaftarannya bukan orang nunggu pendaftaran, kami mencari. Karena dari 57 rumah BUMN tadi sudah ada nih. Binaan, di samping nanti juga yang lain-lain. Nah, ini nanti langsung dikurasi. Nah, memang untuk Brilliant Partner kita tujukan untuk ekspor. Oke. Pengen banget tuh Nah, cita-cita udah aku itu Pak. Pas banget ya Mbak Mesya ada di sini hari ini. Jadi itu aja pokoknya jangan patah semangat karena ini juga didukung ya dari BRI juga. Tadi juga sudah dibuka dari 2 bulan yang lalu ya Pak Catur ya. Iya.
Nah, baik nih Pak Catur. Mungkin kan Pak Catur tadi udah cerita juga ada berbagai macam produk-produk yang sangat kreatif seperti tadi di depan kita. Nah, ada nggak sih Pak Catur bagi-bagi pengalaman cerita gitu pada saat Pak Catur melakukan pembinaan, suka dukanya, tapi pastinya lebih banyak menyenangkannya ya Pak Catur ya. Ada nggak cerita gitu pada saat pembinaan kepada nasabah di Jawa Timur? Banyak. Karena gini ya, tipikal dari UMKM memang unik. Ini kan perusahaan keluarga. Iya. Ya, perusahaan keluarga. Jadi kalau kita melakukan pelatihan, waktu pelatihan di Jawa Timur, sudahlah saya bilang, nggak usah absen itu ketat-ketat. Karena apa? Ini perusahaan keluarga. Hari ini topiknya, kita taruhlah pelatihan ada 5 hari. Iya. Topiknya pemasaran. Yang datang hari ini bapaknya, besok bapaknya. Besoknya lagi yang datang ibunya. Karena apa? Ngulang lagi dong dari awal. Enggak, karena memang bapaknya urusan penjualan. Oke. Ibunya urusan produksi. Terus besoknya lagi, begitu pembukuan yang datang anaknya. Itu biasa. Oh, itu biasa. Nanti bagi tugas. Nah, jadi memang UMKM memang sebagian besar dari usaha kita ada yang usaha rintisan, ada pun jadi pun banyak perusahaan keluarga. Jadi kita maklumi bahwa ini memang dikelola sehingga kita perlu lakukan pembinaan secara bagus supaya bisa naik kelas tujuan kita. Betul. Nah, ada lagi juga di dalam konteks pembinaan UMKM ini ceritanya seperti Mbak Misha tadi. Hari ini kita didik, kita cerita, dia cerita dengan rendang. Rajin nawari rendang, rendang gitu. Bulan berikutnya dia udah nawari rendang plus makanan lain lagi. Berarti diinovasi terus ya? Nggak tahu, mereka memang cepat sekali. Which is good dong Pak ya, berarti kan mereka bagus, kreatif ya? Tetapi memang kadang kita harus rajin-rajin mengarahkan. Karena kadang less fokus terhadap dia, itu ya. Satu jadi satu difokuskan, baru dia pindah. Nah ini cepat sekali. Berkembangnya ini beda jenisnya, bukan rendang. Misalnya dari rendang tiba-tiba ke gado-gado gitu. Bahkan kalau ada Malaysia kan rendang pakai telur, rendang rasa ini gitu kan ya. Kalau ini ganti-ganti gitu. Nah ini yang begitu kita harus rajin-rajin menjelaskan, memaskan. Nah termasuk unik juga masalah kemasan ini. Ini masalah kemasan ini kita juga dari awal banyak cerita menarik. Kadang ada yang ngotot foto dia harus masuk tuh. Jadi kadang fotonya lebih gede dari produk. Ya ini namanya biasa. Kalian promosi mungkin masih jomblo. Iya. Inilah namanya di UMKM di dalam program pembinaan. Tetapi saya sangat menghargai, apalagi di masa pandemi ini ya, semangat mereka untuk selalu mengikuti, untuk update terhadap kondisi pasar. Itu benar-benar kita apresiasi terhadap upaya-upaya mereka. Yang penting itu tadi digarisbawahi. Iya. Mengapresiasi semangatnya itu ya Pak ya, tetap harus terus semangat. Nah Pak, ada nggak sih harapan khusus gitu ya untuk yang lagi denger nih dari BRI, khususnya untuk para pelaku UMKM supaya terus semangat menjalankan usaha ini, pokoknya nggak usah khawatir adanya pandemi. Dan apa kira-kira harapan dari Bangga Buatan Indonesia Lokal Keren Jatim ini? Jadi tentunya saya berharap ya, event ini menjadi momentum bagi para pelaku UMKM, khususnya Jawa Timur, untuk bangkit di tengah masa pandemi seperti ini. Ya. Selain itu, kita berharap mereka makin terbantu. Karena di pameran itu nanti ada 3D, ada pameran bentuk 3D virtual. Ya. Kemudian ada juga business matching yang mempertemukan antara pelaku-pelaku UMKM dengan pembeli luar negeri. Terus juga membantu para pelaku UMKM ini berjualan di e-marketplace. Nah, sehingga dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk mengunjungi dan membeli produk UMKM Jawa Timur ya di lokalkerenjatim.id. Dan semoga ya event Bangga Buatan Indonesia ini, Lokal Keren Jatim ini memberikan manfaat bagi kita semua. Karena kembali tadi bahwa menyelamatkan UMKM berarti menyelamatkan juga perekonomian Indonesia. Dan jangan lupa, ini kan sedikit nih, nikmati penawaran istimewa menggunakan kartu debit, kartu kredit, e-pay, dan direct debit
BRI. Luar Nah, biasa. Amin, amin, amin. Pokoknya dengan adanya dukungan dari BRI, semoga kita semua tetap semangat ya. Mbak Mesya, terakhir kira-kira saran nih untuk para pelaku UMKM, gimana untuk terus semangat atau masukan terakhir untuk selalu bisa mampu bertahan. Pesan-pesannya dari sesama pelaku industri UMKM. Iya, pesan-pesan sebenarnya sampai detik ini jujur aku juga masih banyak belajar ya. Iya. Jadi masih Tapi kan trial perlu and mencontoh error. semangatnya Mbak Mesya nih. Iya, Supaya semangat. nularin semangat. Semangat itu harus terus membara, harus dikobarin gitu ya, karena kendala itu pasti ada gitu ya. Kompetitor udah pasti ada. Banyak mencari celah untuk bisa mengembangkan dari segi marketing gitu ya, karena UMKM ini kadang-kadang kalau aku perhatiin mereka itu pinter bikin produk ya, tapi mereka buntu gimana sih cara memasarkannya. Iya. Mereka nggak tahu marketnya apa sih, siapa sih yang suka makanan gue. Mereka mungkin pelaku-pelaku UKM yang belum bisa membuat analisa simpel lah ya. Iya. Mereka bingung mulainya tuh dari mana, nawarinnya ke siapa sih yang suka makanan ini, siapa sih yang suka baju ini, siapa sih yang bakal pakai. Nah, jadi yang paling penting adalah mereka harus cari celah, siapa sih kira-kira calon pembeli yang paling potensial untuk mereka. Dan jangan malu untuk minta tolong kepada public figure untuk mempromokan gitu ya, karena kayak Indah juga, aku juga gitu ya, lagi pandemi ini kita saling mensupport deh. Betul. UMKM yang ada. Setuju. Kita kasih free endorsement tanpa rate. Karena biar gimana pun yang tadi Pak Memajukan Catur perekonomian bilang, Indonesia juga ya. dengan kita mendukung mereka, kita mendukung perekonomian Indonesia ini. Setuju. Nah, kira-kira Mbak Mesya, tadi aku belum dengar contoh produk lokal Jawa Timur nih yang bisa dikembangkan apa nih kalau menurut Mbak Mesya? Kalau menurut Mbak aku, Mesya kan udah bakso. iya. Kalau aku selalu ke Jawa Timur, menurut aku tuh banyak banget, tapi salah satunya aja ya. Iya. Salah satunya aja. Selain kulinernya mungkin. Menurut aku sih kerajinan ya. tangannya, misalnya contoh batik kan nggak cuma buat baju, misalnya buat tas gini, tapi mungkin mereka harus dikasih sedikit taste supaya lebih modern. Betul. Jadi lebih ngelihat sekarang nih gimana sih fashionnya ke arah mana yang digunakan oleh Pak Catur saat harus ini kan. update. Nah, Ini kan tenun tapi hits banget tapi loh update. modelnya. Ya, jadi benar-benar Pak Catur mungkin bisa langsung jalan di catwalk loh kok kayak gini. Siapa nih? Keren banget. iya. Oh, ternyata Iya. Direktur BRI Pak Catur. Jadi harus lebih melek gitu ya, bener. melek apa yang lagi. Harus bikin produk yang lebih eye catching ya. Eye catching, dan Betul. juga mungkin nggak ada salahnya bisa berkolaborasi dengan desainer muda, misalnya mereka Setuju. belum lulus. Kayaknya ini juga kolaborasi desainer ya Pak Catur. Kayaknya Iya, kayaknya gitu, Sih, kayak kalau gitu. menurut aku sih Taste-nya dan fashionnya keren. stigma mohon maaf nih Pak Catur, tapi stigma yang namanya brand lokal atau UMKM itu kadang-kadang untuk orang tuh kayak dianggap aduh Old nggak school, modern, old school. Nah, kurang aku hits gitu. sebagai pelaku UMKM itu challenge-nya. Itu challenge. Itu Setuju. tantangannya. Gimana membuat produk ini jadi naik tingkat, naik Supaya level ngikutin seperti Pak Catur zaman bilang. ya. Yes. Ngikutin zaman tuh ibaratnya kayak ngikutin fashion yang ada saat ini, ngikutin juga produk dengan kemasan kayak gini kan keren ya. Iya. Iya. Orang jadi eye catching loh, tertarik Harus. loh belinya kalau Harus. misalnya Apel kayak aja gini. buah apel dicelup lo bisa lo. Iya. Ini juga lihat artsy banget nih kayak gini-gini Iya. nih harus dicontoh. Jadi nggak sekedar cuma jualan produk, tapi juga packagingnya Iya. semua dikemas itu lebih artsy, Iya. lebih menarik. Kalau baju juga lebih fashionable, lebih melek kali ya, lebih Iya. banyak browsing gitu kali ya Mbak Mesya. Setuju sekali. Aduh, seru banget ya ngobrol-ngobrol hari ini. Nah, terima kasih ya Pak Terima Catur kasih, atas waktunya. Indah. Saya masih pengen Mbak Mesya. ngobrol banyak, tapi waktu juga yang harus memisahkan kita. Terima kasih Mbak Mesya untuk sharing-sharing pengalamannya. Semoga dengan sharing Mbak Mesya tadi juga membuat kita semua semakin semangat. Jangan putus asa, jangan insecure dulu, Ya. jangan nggak pede dulu. Pokoknya lakuin aja ya. Ya. Yang udah ide-ide yang kayaknya udah ada di kepala, langsung dikeluarin, langsung dieksekusi. Tetap bangga buat Tetap Indonesia. bangga. Yes. Setuju. Oke, itu dia Re. Nah, obrolan seru kita di Lokal Keren Jatim Podcast.
Tentunya banyak sekali ya poin yang bisa kita highlight di episode kali ini, baik dari sisi perbankan maupun dari pelaku UMKM. Nah, juga banyak banget insight nih dari Pak Catur dan juga Mbak Mesya. Jadi buat kalian yang ingin terus berusaha di bidang UMKM atau bahkan yang telah menjadi pelaku UMKM untuk tetap semangat. Bisa dilihat juga loh wujud nyata kontribusi BRI dalam membina UMKM selama ini. Dan juga bisa membantu pemulihan ekonomi Indonesia. Dan yang gak kalah seru nih juga bocoran dari Mbak Mesya tadi nih ya tentang meracik dan juga membuat makanan autentik yang enak dengan menggunakan berbagai bahan yang tentu saja bisa dengan mudah didapatkan dan tentunya itu dia tadi harus digarisbawahi harus sehat ya Mbak Mesya ya. No MSG. Jangan lupa untuk terus ikut berbagai kegiatan seru Lokal Keren Jatim. Kamu bisa kunjungi website di lokalkerenjatim.id. Akan ada virtual expo serta banyak aktivitas lainnya. Harus pakai banyak ya Pak ya. Ciri khas Malang banget tuh. Oke, kalian juga bisa loh ngobatin rasa kangen Jawa Timur dengan check out beberapa makanan yang enak maupun produk UMKM khas Jawa Timur lainnya yang wapi-wapi sebanyak-banyaknya. Tunjukin kalau sampean itu bangga sama produk lokal Jawa Timur yang keren-keren, wapi tenan Oke, apalagi kalau belanjanya pakai kartu BRI. Ingat, kalau belanjanya pakai kartu BRI, wake lo diskonnya, itu dia wake diskonnya Pak. Oke, dan buat kamu semua yang masih penasaran siapa lagi narasumber selanjutnya, tonton terus Lokal Keren Jatim Podcast hanya di YouTube channel Bank BRI dan Instagram @bankbri_id. Saya Indastiani pamit, sampai jumpa. Kita bareng-bareng yuk Pak yuk, Mbak Mesya. Lokal Keren Jatim, UMKM Jatim bangkit. Sampai jumpa. Aku mau ini. Aku mau pulang.